warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikita Bella. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal mengenai pengetahuan dan pemahaman umum, dimana biasanya di dalam tipe soal ini teman-teman itu akan dikasih bacaan yang panjang. Nah nanti teman-teman menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut. Nah karena bacaannya yang panjang, jadi teman-teman harus punya trik untuk tidak membuang-buang waktu. Nah, caranya gimana? Nah, di sini saya sudah merangkumkan beberapa cara untuk menghadapi soal-soal yang bacaannya panjang ya. Nah, cara mengerjakan soal yang bacaannya panjang, yang pertama, teman-teman harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, biasanya pertanyaan itu terletak di bawah teks. Misalkan nih, soal nomor 1 itu disediakan teks yang panjang. Nah, nanti pertanyaannya itu ada di bawahnya. Jadi teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi teman-teman harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah teman-teman membaca pertanyaannya, teman-teman harus bisa memahami tipe soal. Nah, di sini sudah saya rangkumkan ada 3 jenis tipe soal yang biasanya ditanyakan pada teks bacaan yang panjang. Nah, tipe yang pertama yaitu tentang gambaran umum. Biasanya pada gambaran umum ini tipe soalnya itu tentang judul bacaan, topik bacaan, atau mungkin ide pokok dalam bacaan itu apa, atau kalimat utama dalam bacaan itu apa, atau mungkin simpulan dari bacaan itu apa. Nah, tipe yang kedua yaitu tentang informasi spesifik. Misalkan ditanyakan informasi, hal, atau fakta tertentu dari bacaan tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada informasi tersirat. Biasanya di sini di pertanyaannya itu tentang pernyataan manakah yang benar atau yang salah, misalkan seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah bisa menentukan tipe soalnya, selanjutnya teman-teman bisa membaca teks. Teman-teman harus memilih 2 teknik, mungkin teknik skimming maupun teknik scanning. Nah, apa itu skimming atau scanning? Yaitu skimming itu membaca cepat, sepintas, dan menyeluruh untuk menemukan gambaran umum. Nah, jadi teman-teman nggak boleh membaca satu persatu kalimat terus dipahami isinya apa itu jangan, tapi teman-teman harus membaca sekilas, sepintas, tapi menyeluruh semuanya. Nah, biasanya teknik skimming ini digunakan ketika pertanyaannya itu tentang gambaran umum, misalkan judul topik itu. Jadi teman-teman harus tahu tentang isinya apa, baru teman-teman bisa menentukan judul topiknya. Nah, terus selanjutnya yaitu teknik scanning. Teknik scanning ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang informasi spesifik atau informasi yang tersirat, di mana teknik scanning ini hanya fokus membaca informasi penting yang dibutuhkan dalam teks. Misalkan di dalam teksnya itu disuruh mencari pernyataan mana yang benar. Jadi teman-teman harus bisa mencocokkan antara pilihan jawaban dengan teks, apakah pilihan jawabannya itu sesuai dengan teks atau tidak, seperti itu ya. Nah, untuk teknik yang terakhir yaitu memanfaatkan kata kunci pada soal. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan pertanyaan itu seperti ini. Pada paragraf kedua, kalimat pertama, siapakah dia? Maksudnya dia dalam tanda petik. Nah, jadi teman-teman karena di soalnya tadi udah ada kata kunci paragraf kedua, kalimat pertama. Jadi teman-teman langsung menuju paragraf kedua pada kalimat pertama. Jangan membaca semua teksnya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan kata kunci pada soal. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memahami trik dan tipsnya, nah sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal tentang bacaan yang panjang. Nah, misalkan ini soal nomor 1. Di sini disediakan teks yang lumayan panjang, dan teks ini digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, setelah teman-teman menjumpai soal seperti ini, langkah-langkah apa saja yang harus teman-teman lakukan? Nah, yang pertama teman-teman harus mengingat tips yang sudah saya berikan tadi. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya tadi kan teman-teman harus membaca pertanyaannya. Jadi teman-teman lewati dulu teksnya, langsung ke pertanyaan. Berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut ini yang benar. Nah, setelah teman-teman membaca pertanyaannya, kenali tipe soal atau tipe pertanyaannya. Kalau teman-teman lihat di sini, pernyataan berikut ini yang benar, berarti tipe soalnya tentang informasi
tersirat. Setelah teman-teman bisa mengetahui tipe soalnya, sekarang teman-teman memilih teknik membaca teksnya, apakah menggunakan skimming atau scanning. Nah, karena dia tipe soalnya tentang pernyataan berikut ini yang benar atau informasi tersirat, berarti teman-teman menggunakan teknik scanning. Kita cek jawaban yang pertama. Mata uang Asia turut menguat seiring naiknya minat investor. Apakah benar mata uang Asia turut menguat? Nah, sekarang kita baca teksnya. Kalimat pertama, ruang penguatan rupiah menipis. Nggak sesuai ya, berarti teman-teman. Di sini pilihannya A itu mata uang Asia turut menguat, sedangkan di teksnya itu ruang penguatan rupiah. Jadi yang mengalami penguatan itu adalah rupiah, bukan mata uang Asia. Maksudnya meskipun rupiah ini mata uang Asia, tapi kan nggak semua mata uang di Asia itu menguat, dia hanya rupiah saja. Berarti yang jawaban A ini salah. Terus yang B, penguatan rupiah mulai terlihat seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Kita cek kalimat berapakah kira-kira itu teman-teman. Nah, kira-kira kalimat ke 3 ya, yaitu ruang penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dolar. Padahal yang B kan mulai terlihat kenaikan ya, berarti yang B ini salah. Terus yang C, rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Salah ya teman-teman. Kita kembali lagi ke kalimat yang ketiga tadi, dia mulai mengecil, penguatannya itu terlihat mengecil, berarti yang C juga salah. Terus yang D, ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Nah, baru pernyataan ini yang sesuai dengan kalimat ketiga, yaitu berarti jawabannya benar yang D. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu membaca semua teksnya dulu terus pertanyaannya. Tapi teman-teman yang pertama harus membaca pertanyaannya dulu, baru kalau pertanyaan sudah paham atau sudah tahu tipe soalnya, baru membaca teksnya. Lanjut soal yang nomor 2, teksnya bacaannya masih sama. Sekarang kita baca soalnya. Gagasan utama teks tersebut adalah, nah gagasan utama itu kan sama aja kayak kalimat utama ya, atau ide pokok pada paragraf itu apa. Nah biasanya ide pokok ini tuh terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kita cek dulu kalimat pertama. Kalimat pertama yaitu ruang penguatan rupiah menipis. Itu kalimat pertama. Apakah benar itu kalimat utamanya atau gagasan utamanya? Kita cek kalimat kedua. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat. Kalau teman-teman lihat, antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu saling berhubungan, di mana kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Nah, sekarang kita cek yang kalimat ketiga. Ruang penguatan itu. Nah, dari sini kan teman-teman sudah bisa mengetahui dia juga menjelaskan kalimat pertama tentang ruang penguatan rupiah. Otomatis dari teks tersebut gagasan utama atau ide pokoknya itu berada pada kalimat pertama, yaitu ruang penguatan rupiah menipis. Jadi yang benar jawabannya yang gampang ya teman-teman. Nah, biar teman-teman bisa lebih memahami lagi, nah ini contoh soal nomor 3 lebih panjang ya teman-teman bacaannya. Nih panjang banget. Apakah teman-teman harus membaca semuanya? Jangan, nanti waktunya habis, nggak cukup. Jadi teman-teman harus tetap ingat trik and tips untuk mengerjakan soal tentang bacaan yang panjang. Yang pertama yaitu langsung baca pertanyaannya. Pertanyaannya di sini, hubungan isi antar paragraf yang paling tepat. Nah, ini bisa jadi masuk ke tipe soal tentang informasi spesifik ya. Informasi spesifik, berarti teman-teman harus menggunakan teknik scanning. Sekarang kita cek apakah benar. Kita cek yang A, apakah benar paragraf kedua merupakan rincian paragraf pertama. Nah, kalau teman-teman sudah baca teksnya, oh ya, kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, teman-teman boleh klik pause ya, biar teman-teman bisa membaca
teksnya ini dengan menyeluruh nanti gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah baca teksnya paragraf pertama itu tentang apa ya? Istilahnya tentang kinerja DPR yang tidak sesuai dengan target. Nah, di sini ada beberapa nih, ternyata ini bisa kalian teman-teman baca. Jika dilihat dari fungsi pokok DPR RI pun, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, menurut Lucius target mereka masih meleset jauh. Ini paragraf pertama itu membahas tentang target. Terus untuk yang paragraf kedua itu masih sama, membahas tentang target, tapi dia lebih menonjolkan tentang contoh-contohnya atau bukti-buktinya seperti itu. Nah, coba kita cek pilihan jawaban yang A. Paragraf kedua merupakan rincian paragraf pertama. Bukan ya teman-teman, meskipun paragraf pertama ini membahas tentang target yang meleset dari tugas DPR, tapi yang paragraf 2 ini bukan rinciannya. Kalau mau rinciannya itu paragraf yang ketiga, yaitu yang di sini. Nah, jika dilihat di ringkas berikut rapor merah kinerja DPR selama 5 tahun, itu rinciannya ada di paragraf ketiga, berarti yang A itu salah. Terus yang kedua, yang B, paragraf kedua merupakan solusi paragraf pertama. Apakah iya di sini ada solusinya? Bukan ya, di sini kan malah dijelaskan targetnya yang kurang itu apa aja gitu ya, berarti yang B juga salah. Yang C, paragraf kedua merupakan akibat paragraf pertama. Nah, coba kalau teman-teman sudah baca paragraf kedua, itu bukan akibatnya. Kalau yang paragraf pertama tadi tentang bagaimana target DPR RI yang meleset jauh, nah di sini disebutkan kayak bukti-bukti atau contoh-contohnya seperti itu. Berarti yang C ini juga salah. Terus yang D, paragraf kedua merupakan pembanding paragraf pertama. Bukan, karena dia bukan perbandingan, karena dia ini menjelaskan sebenarnya lebih rincinya itu menjelaskan contoh atau buktinya. Berarti yang D juga salah, berarti yang benar yang E. Paragraf kedua merupakan memaparkan contoh paragraf pertama, itu contoh tentang target DPR RI. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4, di mana teksnya ini masih sama dengan teks yang soal nomor 3 tadi. Langsung saja kita ke soalnya. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan tabel di atas? Nah, di sini teman-teman sudah bisa menemukan kata kunci. Kata kunci pada soal yaitu tabel di atas. Jadi teman-teman fokus pada tabelnya aja, nggak usah melihat bacaan yang lain ya, fokus pada tabel. Nah, untuk yang pernyataan pertama, kinerja DPR paling bergairah terjadi pada tahun 2011 dan 2010. Apakah iya? 2011 dia kinerjanya atau persentase kinerjanya 19,3. Untuk yang 2010 11,4. Tapi ada lagi yang lebih tinggi di tahun 2010, yaitu tahun 2012 sebesar 15,6. Berarti yang A ini salah ya. Bergairah pada tahun 2011 dan 2010 ini, karena seharusnya kalau dipilih 2 tahun yang teratas yaitu 2011 dan 2012. Berarti yang A salah. Yang B yaitu kinerja DPR cenderung rendah di tahun 2019 dan 2014. Kita cek 2009 yaitu 11,4 dan 2014 8,3. Nah, kalau kita ambil 2 tahun yang paling rendah itu harusnya 2014 dan 2013, karena yang 2019 itu masih di atasnya 2013. Berarti yang B juga salah. Yang C, kinerja DPR cenderung jauh dari target setiap tahunnya. Kira-kira benar nggak menurut teman-teman? Benar ya? Karena kalau kita coba sekarang kita cek yang D dulu. Standar penyelesaian target RUU cenderung naik pada setiap tahunnya. Apakah iya dia naik? Enggak ya, dia naik, turun. Berarti yang D salah. Yang E, standar penyelesaian target RUU cenderung menurun pada setiap tahunnya. Enggak juga ya, soalnya pada tahun 2010 ke tahun 2011 dia mengalami kenaikan. Berarti yang E juga salah. Berarti yang benar jawabannya yang C. Nah, mudah ya teman-teman. Lanjut soal nomor 5, bacaannya ini masih sama dengan bacaan soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, di sini pertanyaannya,
apakah simpulan dari teks di atas. Nah, karena ini ditanyakan simpulan, jadi teman-teman harus menggunakan teknik skimming untuk membaca semua teks ini dan menentukan apakah kira-kira simpulan yang benar. Nah, kalau teman-teman sudah membaca, di sini tuh yang menonjol, yang dibahas itu mengenai target kinerja DPR dan rapor merah DPR. Nah, di sini ada nih ringkasan rapor merah kinerja DPR. Nah, di sini juga ada target kinerja DPR. Kira-kira menurut teman-teman simpulannya benar itu tentang rapor merah apa tentang target kinerja DPR? Ya, yang benar itu tentang target kinerja DPR. Kenapa? Karena di atas tadi juga dijelaskan ya kalau tidak salah. Nah, ini target meleset jauh, jadi yang dibahas itu targetnya. Nah, kenapa kok ada rapor merah? Karena di dalam rapor merah ini isinya itu tentang target kinerja DPR yang masih jauh dari tuntutan. Nah, berarti yang A sama yang B ini jelas salah karena dia tidak membahas rapor merah tapi membahas target kinerja. Nah, bisa jadi pilihannya yang C, D, atau E. Kalau yang C ini bisa kita lewatin dulu ya. Coba yang D kita lewatin dulu. Yang E, selama 5 tahun jabatan DPR tidak menunjukkan mampu menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi dengan baik. Sebenarnya iya, cuma di sini kurang menonjol dia penjelasannya. Apakah 5 tahun terakhir atau seperti apa? Karena menurut Lucius ini rekam jejak mereka sebagai para pelaku perbuatan tercela seperti korupsi. Nah, ini terus, nah ini menurut 5 tahun masa jabatan DPR menimbulkan harapan mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan. Nah, itu harapannya mampu menjalankan, tapi kenyataannya kan tidak ya. Berarti yang E ini juga salah. Berarti antara C sama D. Yang C, DPR sebagai lembaga legislatif negara gagal menjalankan fungsinya selama 5 tahun jabatan. Dibilang gagal, iya gagal, tapi yang C ini dia tidak dijelaskan secara spesifiknya gagalnya seperti apa. Padahal DPR kan juga mampu menyelesaikan RUU ya, meskipun RUU yang selesai itu jauh dari target. Berarti yang C ini juga salah. Berarti yang benar yang D, yaitu DPR sebagai lembaga legislatif negara gagal mencapai target kinerja selama 5 tahun jabatan. Karena di sini kan yang dibahas ini pada tabel itu ada target RUU-nya dan RUU yang selesai. Berarti kalau dilihat perbandingannya, DPR ini hanya menyelesaikan sepersekiannya saja, masih jauh dari target yang diharapkan. Nah, ini tadi beberapa pembahasan mengenai soal bacaan yang panjang-panjang atau soal tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Semoga dari tips yang saya berikan tadi bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan bacaan yang panjang. Jadi teman-teman kalau ada bacaan yang panjang, jangan lupa tips-tips yang sudah saya berikan tadi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.